Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sigit Rumadi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara instalasi emulator Windows di HP Android. Jadi sekarang mulai ramai ya emulator Android yang emulator Windows yang bisa menjalankan game-game berat Windows di HP Android kita. Dan salah satu yang terkenal adalah Winlator. Winlator, oke, kita coba. Ini dia barangnya. Jadi ini adalah Winlator. Ini resminya ya di sini. Dan banyak sebenarnya yang kita butuhkan untuk menginstal ini. Dan pada kesempatan ini saya akan mencoba menginstal Winlator di HP saya, yaitu HP Poco X5 ya. Poco X5 untuk storage-nya itu 8256, sekarang udah kepakai banyak ya, sisa 11 GB. Karena saya menginstal 2 game, yaitu Battlefield Bad Company 2 dan juga Deadpool. Oke, jadi untuk menginstal teman-teman saya rekomendasikan ya, ini untuk mungkin khusus HP Poco. Mungkin kalau teman-teman punya HP yang dengan spek yang lain bisa menyesuaikan nanti konfigurasinya yang bisa disesuaikan. Nah, rekomendasi aplikasi yang saya gunakan ini, saya sudah mengumpulkan tools yang bisa digunakan untuk menginstal dan menjalankan game-game berat di Android, yaitu game PC. Jadi ada APK sendiri. Aplikasinya saya menggunakan Winlator 7.1 ya, yang mood. Nanti saya akan kasih tahu apa sih kelebihannya. Terus wine-nya itu saya 9.2 custom, turnipnya yang terbaru 25, dan juga box 64 yang terbaru juga. Mungkin itu. Nanti saya akan berikan link tempat download beberapa fitur ini. Nanti saya akan tambahkan di deskripsi. Jadi pertama kita install dulu aja yang ini. Selanjutnya setelah diinstal ini teman-teman seperti next biasa, nanti kalau ada warning tinggal di install anyway aja, karena ini aplikasi pihak ketiga ya, jadi pasti ada notifikasi dari Google bahwasanya ini bahaya, tapi nggak apa-apa, itu lanjut saja kan, itu aman kok. Oke, selanjutnya setelah diinstal maka teman-teman akan dibawa ke tampilannya kurang lebih begini. Oke, ini adalah tampilan dasar dari Winlator. Oke, dan kontainer di sini ini adalah secara tidak langsung adalah sistem operasi yang kita install, yang kita jalankan. Jadi untuk yang pertama teman-teman ke bagian segitiga garis 3 di kiri, di sini ada konten. Nah, di sini tempat kita menginstal beberapa tools yang kita butuhkan, seperti Wine, misal Wine.2 ini custom. Kalau teman-teman ingin menambahkan atau menginstal Wine versi lain, mungkin ada game tertentu yang membutuhkan Wine versi lain, teman-teman tinggal install. Oke, maka akan dibawa ke file manager, jadi teman-teman tinggal klik saja yang mana. Oke, dan begitu pun yang lain seperti Turnip dan juga DXVK dan Box 64. Tapi secara default untuk Winlator versi ini ya, yang glib C plus C mode ini sudah terinstall tools-tools yang terbaru gitu. Jadi secara tidak langsung kita tidak perlu menginstal banyak paket-paket yang kita butuhkan. Nah, contoh yang mungkin yang masih basic itu saya sudah menyiapkan sebenarnya. Ini dia. Ini dari LongGU ini. Jadi ini adalah versi yang natif glib. Jadi di sini masih basic, jadi belum banyak yang terinstall. Teman-teman tinggal pilih saja ini file-filenya. Tapi kali ini kita akan langsung yang enaknya saja, yang tinggal install dan sudah banyak paket-paket yang kita butuhkan. Nanti saya akan kasih tahu apa saja yang kita butuhkan. Selanjutnya teman-teman jangan lupa ke setting. Di sini pilih box 64-nya. Saya pasti menggunakan yang terbaru ya,
yang terbaru, tapi karena terbaru kadang terlalu banyak bug, saya turunkan satu level, jadi yang 31 CD6 ya. Selanjutnya presetnya saya ke performance, udah itu saja. Dan satu lagi yang harus diperhatikan adalah custom patch. Jadi ini adalah seperti drive D nya di Windows, atau drive D, drive C, terserah apa namanya itu. Ini di mana letaknya. Nah, saya masukkan saya pilih di folder download. Jadi nanti di folder download di HP kita di sini, di HP kita di sini itu akan termounting download di sini akan termounting di dalam WinRatornya, yang itu akan menjadi drive D-nya si WinRator atau Windows lah ya, Windows kita nanti yang akan kita install di dalam emulator ini. Oke, langkah selanjutnya, teman-teman, ini soalnya saya buat baru ya, teman-teman tinggal klik plus pojok kanan atas. Aspek rasionya teman-teman sesuaikan. Kalau mungkin HP teman-teman mid range atau yang low, teman-teman bisa di 960 banding 544. Ini nanti akan mengecilkan hasil layarnya ya. Dan saran saya sih 128x720, aspek rasionya 16:9. Terus wine-nya saya pilih wine yang biasa saja, jangan yang custom 2, yang biasa karena ada 2. Nah, turnip, teman-teman kalau memiliki HP-nya memiliki GPU Mali, itu teman-teman turnip. Kalaupun yang lain, teman-teman pilih VirGL, tapi karena X5 bisa, maka turnip teman-teman pilih ini belum disetting ya. Selanjutnya di SVK nya klik saja, dan ini gunakan, kalau saya menggunakan yang versi 2.5, bisa juga bisa, atau 2.4. tapi kalau biasanya kalau saya untuk awal saya selalu 2.4. nanti kita akan coba preset trialnya ya. Trialnya kadang ada game-game tertentu, aplikasi tertentu dia membutuhkan di SVK juga yang tertentu. Nah, ini frame rate. Jadi frame rate ini kita bisa limitasi frame rate. Gunanya apa? Gunanya adalah agar kinerja dari HP kita tidak terlalu berat. Umumnya saya frame rate-nya di 50 ya. Di 50, karena apa? Jika kita tidak batasi maka dia akan frame rate-nya sangat tinggi. Dan kalau itu menjalankan game-game berat itu nanti bisa macet-macet ya. Lebih baik kita aman, mainnya santai tapi masih oke. Itu di 50. Dan max memory consumption-nya teman-teman bisa pilih saja, bisa di 512, 1224, namun saya pakai yang 2 GB. Selanjutnya di Wine Configuration teman-teman bisa pilih nama GPU-nya ya. Kalau saya pakai 1070, mana 1070 ini. Selanjutnya untuk video memory size-nya langsung mentokkan aja di 4 GB. Terus di Wine Component biarin saja. Nah, di environment variable teman-teman di sini biasanya kalau yang Wine emulator versi lama tidak ada di SVK .hat, maka harus ditambahkan dulu. Nah, karena di sini udah ada, maka saya tinggal tambahkan. Di sini ada yang beberapa yang di checklist ya, seperti device info, FPS, frame time, GPU load, version. Nah, ini saya matikan. Saya hanya butuh FPS sama frame time. Nggak usah lah ya, mungkin ini saja biar tidak rame. Oke. Seharusnya belum ya. Ada satu lagi settingan yang belum kita selesaikan, berarti kontainer 3. Kita ke edit. Selanjutnya kita klik show FPS dan advance. Nah, ini teman-teman presetnya pilih performance. Bisa juga tapi teman-teman kalau ingin pada saat penginstalan sebaiknya pilih yang intermediate atau compatibility.
Kalau mau awal mau install tadi, pada saat menjalankan nanti di bawah performance bisa saya pakai intermediate dulu. Udah sebenarnya ini startup system bisa esensial, bisa agresif. Saya pilih agresif biar dia lebih cepat. Oh, ini namanya drive-nya tadi ya, drive D. Teman-teman bisa kasih nama terserah, pilih namanya. Udah. Nah sebenarnya preset itu bisa diatur ya teman-teman. Oke, teman-teman ke setting. Nah ini kan ada performance, teman-teman bisa membuat preset sendiri. Mungkin nanti kasus lain saya akan contohkan membuat preset sendiri untuk game-game tertentu. Ini kita install awal aja ya. Kita back. Oh ya, nama kontainer bisa diubah. Mungkin akan saya ubah, namanya saya ubah menjadi Windows mungkin Winlator. Windows gini aja lah ya, Windows test. Oke, kalau udah teman-teman tinggal klik ini tombol ini, dia akan start. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke halaman utama dari Winlator. Sama persis nama Windows ya. Ya mirip lah. Tapi sebenarnya kalau lihat dari fiturnya, ini mirip ke Windows 98 apa Windows Vista ya. Tapi itulah. Ini adalah drive C. Kita bisa buka. Ini filenya. Sama seperti Windows. Drive D ini adalah yang tadi isi dari folder download yang ada di HP kita. Tadi sama ya, ada game juga. Teman-teman tinggal menggerakkan kuncornya ini pakai layar HP aja. Dan salah satu yang saya sukai dari emulator ini adalah banyak sekali aplikasi yang tersedia untuk mendukung produktivitas. Jadi tidak terlalu kosong lah. Misal kita di System Tools, di sini banyak ya, banyak aplikasi, ada registry editor, terus command prompt, test 3D wine configuration. Nah teman-teman bisa ke program ini juga banyak isinya. Tapi kalau yang di emulator yang basic itu pasti kosong. Mungkin ada 7 zip ini ya, 7 zip. Tapi di sini lengkap, ada WordPad, Windows Media Player, bahkan ada App Store-nya sendiri yang dirancang untuk Winlator, ada Notepad, ada Internet Explorer, ada Tools, terus ini ada kalkulator, ada drawing board, banyak. System Tools ada DirectX. Nah ini yang penting buat games ini juga banyak, ada game basic dari Windows ya. Ada Windows, ada Card, ada Freedle, ada Spider, emulator, ada Dropbox, ada Flash Player ya, Extract. Kali ini untuk konfigurasi sistem lah ya. Nah biasanya kalau saya ingin menginstal game tertentu, untuk mengetes pertama kali kita jalankan tes Direct 3D. Jadi ini untuk mengetes bagaimana kecepatan dari si emulator kita. Di sini dapat sekitar 50 fps ya, karena kita limit, lagi-lagi kita limit. Tapi kalau kita tidak limit, maka ini frame rate-nya akan sangat-sangat tinggi. Memang bagus, tapi pada saat kita menjalankan game itu sangat tidak baik ya. Nanti akan ngelak, sangat-sangat ngelak. GPU load-nya ringan ya. Ini dia terlimit di 50 fps. Oke, kita X. Nah untuk teman-teman jika menginstal aplikasi, saya sarankan install WinMono installer. Oke, ini sangat penting untuk menginstal beberapa aplikasi yang membutuhkan banyak konfigurasi. Teman-teman tinggal download saja, dia paketnya otomatis terdownload dan terinstall. Simple, tidak perlu konfigurasi yang aneh-aneh.
Dan yang saya suka, WinRator ini cukup ringan ya untuk HP yang menggunakan Snapdragon 695 yaitu Poco X5 5G, sangat lumayan lancar. Saya sudah tes untuk main Deadpool dan juga Battlefield, tidak ada kendala ya, walaupun kontrolnya masih agak sulit ya karena saya tidak terbiasa menggunakan HP. Kita tunggu saja. Dan untuk teman-teman yang ingin menginstal atau menjalankan browser, teman-teman pastikan menginstal WinGecko. Nanti teman-teman bisa internetan menggunakan Internet Explorer. Oke, ini kita tunggu saja. Oke, dan di React OS App Store ini banyak aplikasi dan juga tools yang bisa kita install untuk mendukung produktivitas ataupun untuk mendukung instalasi aplikasi yang kita butuhkan. Kita coba buka apa isinya. Oke, ini updating database, biarin saja. Do you want continue anyway? Yes. Jadi dia akan mengupdate database. Jadi pada dasarnya WinRator ini adalah Linux ya, Linux yang kita jalankan atau kita bisa menginstal aplikasi Windows di Linux. Teman-teman kalau Linux menggunakan Ubuntu atau Linux Mint ataupun yang lain-lain keluarga Linux, pasti tahu namanya Wine. Saya dulu juga pernah menggunakan Linux Mint, yaitu menginstal Microsoft Office dan Visio di Linux Mint. Sekian teman-teman video dari saya terkait cara instalasi dan konfigurasi awal untuk WinRator yang siap menjalankan game-game PC di HP Android, yaitu terutama Androidnya Poco X5 5G ya. Oke, mungkin itu cukup dari saya. Untuk teman-teman jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame.